Shalom semua. Jika saya mengajak saudara untuk menggambarkan sosok Tuhan, kemungkinan besar dari kita pasti akan menggambarkannya sebagai sosok laki-laki, bukan perempuan. Rasanya jarang sekali ya sosok Tuhan digambarkan sebagai seorang ibu dan seringkali digambarkan dengan maskulinitas seorang bapa. Tapi tahukah Anda bahwa sebetulnya Tuhan itu tidak bergender. Dia bukan laki-laki ataupun perempuan. Menurut Yohanes 4 ayat 24, Tuhan adalah roh. Akan tetapi, dalam penulisan Alkitab yang didasarkan pada budaya bangsa Israel yang patriarkal, disitulah Tuhan digambarkan sebagai sosok laki-laki, yaitu sebagai raja dan bapa. Saat mengekspresikan dirinya, Yesus pun menggambarkan gerejanya sebagai mempelai wanita dan dia sebagai mempelai pria. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Israel menyembah Allah yang benar, yang memelihara dan membela. Berbeda dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang menganut kebudayaan pagan dan kebanyakan mengambil sosok dewi-dewi untuk disembah. Walaupun iman dasar kekristenan percaya bahwa Yesus adalah putra dari Allah Bapa dan hal ini mengandung makna maskulinitas. Akan tetapi, Tuhan juga digambarkan sebagai seorang ibu. Di dalam Yesaya 66 ayat 12-13, Tuhan berkata, "Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu." Semua implikasi tersebut bukan untuk membedakan nilai, hak, dan martabat laki-laki dan perempuan. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah setara, yaitu sebagai pembawa gambaran Tuhan. Demikian pula dalam gereja dan pelayanan, Tuhan memberi tempat kepada perempuan. Banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan perempuan dihormati dan dipercaya untuk memimpin, mengajar, dan bernubuat. Dalam pelayanan Yesus, ia juga menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan penyalahgunaan otoritas laki-laki. Yesus menjadi sahabat perempuan dan mendorong perempuan untuk memberitakan Injil. Yesus pun memuji, membela, dan menyelamatkan perempuan yang seringkali direndahkan. Gereja kita pun konsisten mengikuti ajaran Tuhan, di mana perempuan dapat diangkat sebagai gembala, guru, worship leader, pengkhotbah, dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, kemudian bagaimana dengan ayat yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 9-15 yang sepertinya mengharuskan perempuan berdiam diri, dilarang mengajar, dan tidak boleh berdandan. Perlu diketahui bahwa konteks ayat tersebut Paulus tujukan untuk mengajar jemaat Efesus yang dilanda ajaran sesat, pengaruh dari budaya paganisme setempat, di mana beberapa kaum perempuan elit yang melayani dianggap sebagai dewi dan mendominasi, bahkan mengambil alih otoritas yang merusak tatanan struktur Tuhan dan mengajarkan ajaran sesat. Pada dasarnya, Rasul Paulus mendukung perempuan untuk bernubuat dan mengajar, serta menghormati dan memperhitungkan jeripayah perempuan yang melayani gereja. Jadi, kekristenan sebetulnya adalah kabar sukacita untuk kaum perempuan yang mengubah pola pikir bahwa laki-laki adalah sosok yang lebih superior. Memiliki pemahaman yang benar akan posisi Tuhan terhadap gender sangat penting untuk gerejanya, supaya perempuan tidak lagi merasa direndahkan atau merasa tidak punya nilai dalam kehidupan sosial dan rohani. Mereka yang memiliki pemahaman yang salah akhirnya tidak menaati otoritas firman Tuhan, bahkan mengikuti gerakan ekstrim feminisme yang merasa bahwa perempuan lebih berkuasa dari laki-laki. Ada juga yang akhirnya memendam kepahitan dan tidak bisa mendekat kepada Tuhan karena mengalami trauma mendalam oleh ayahnya, sehingga kehilangan figur bapa yang benar. Mari kita pahami bersama beberapa anggapan tentang kesetaraan gender sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, perlu dipahami bahwa kesetaraan bukan berarti serupa. Walaupun setara, tetapi memiliki perbedaan fungsi,
tugas, dan kewajiban. Firman Tuhan mengajarkan melalui ketritunggalan Allah. Secara esensi, tiga pribadi ini adalah Allah sendiri, namun memiliki fungsi masing-masing. Seperti dalam karya keselamatan, Bapa berfungsi untuk merencanakan keselamatan. Anak melaksanakannya melalui salib dan kebangkitannya, dan Roh Kudus mewujudkannya melalui kelahiran baru. Begitupun dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Walaupun memiliki hak manusiawi yang sama, namun memiliki fungsi dan kewajiban yang berbeda, khususnya dalam pernikahan. Laki-laki dengan maskulinitasnya sebagai kepala yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga dan memberi perlindungan. Sedangkan perempuan dengan karunia lemah lembutnya berfungsi sebagai penolong yang memelihara keluarganya dan membantu mewujudkan rencana keluarga. Yang kedua, pahami bahwa penundukan diri tidak menjadi tanda nilai status yang lebih rendah. Umumnya, dunia memiliki pemahaman ketika seseorang tunduk pada otoritas yang lebih tinggi, artinya orang tersebut punya nilai status lebih rendah. Padahal nyatanya, penundukan diri adalah ekspresi ketaatan dan penghormatan. Meskipun Yesus sama derajatnya dengan Bapa, ia tetap tunduk pada perintah Bapa dan menjadi suatu kemuliaan bagi Allah. Perempuan sebagai penolong laki-laki bukan berarti lebih rendah derajatnya. Justru sebagai penolong yang sepadan dan melengkapi gambaran Allah yang utuh. Dan yang terakhir, penghargaan perempuan tidak berasal dari status jabatan yang sama dengan laki-laki. Sesuai dengan Amsal 31 ayat 10 dan 29, seorang ibu rumah tangga Tuhan beri penghormatan tinggi dan tetap mempunyai nilai yang hakiki di hadapan Tuhan. Ini sejalan dengan prinsip Tuhan dalam mempercayakan perempuan untuk melakukan pelayanan dalam tubuhnya. Jadi, perempuan sangat berharga di hadapan Tuhan dan memiliki talenta yang perlu digunakan secara maksimal untuk membangun tubuh Kristus. Perempuan adalah penolong yang bersama dengan laki-laki memiliki nilai dan martabat yang sama di hadapan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memberikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, katakan sama kanan kiri, engkau sungguh luar biasa pagi hari ini. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, amin. Tuhan Yesus dahsyat bagi setiap kita, amin. Sebelum kita mulai, kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala la 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 barata kala basyakala barata kala barata kala basyakara barata kala basyakala shikila la 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 barata kala barata kala basyakala la 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 barata kala barata kala la 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 la. Kami datang menyembahmu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu Yesus. Terpujilah Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Kau mengundang kami untuk hadir bersama Tuhan di rumah-Mu Tuhan di GB Pantai Permata.
setiap kami yang hadir Tuhan di tempat ini, bahkan teman-teman kami yang mengikuti ibadah online. Saya percaya hadirat-Mu, lawatan-Mu melingkupi setiap kami. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan oleh darah Yesus. Yang beban berat Tuhan akan lepaskan, Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan menghibur setiap kami, menguatkan Tuhan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sampai saat ini penyertaan sempurna di atas kehidupan kami, memberkati kesehatan kami, memberkati keluarga besar kami, memberkati setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, bahkan setiap usaha kami, pekerjaan kami, studi setiap adik-adik kami percaya pada saat kami melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya ada kekuatan yang baru, ada roh hikmat dan pengertian yang ilahi Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, yang dahulu Tuhan yang tidak pernah kami rasakan, tapi kami percaya dan kami yakin Tuhan hari-hari depan yang akan datang, perlindungan Tuhan sempurna. Kami akan merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa datang dengan ucapan syukur yang bisa kami bawakan kepada Tuhan. Kami membuka hati untuk Tuhan. Biarlah Tuhan melawat setiap kami di dalam hadirat Tuhan. Biarlah setiap kami yang hadir Tuhan, kami diberikan sukacita, damai sejahtera. Kami diberikan Tuhan penyembah-penyembah yang baru Tuhan, nyanyian-nyanyian yang baru yang bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan kami percaya kayak pulang di tempat ini Tuhan, ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Bila hadirat-Mu Tuhan melingkupi Tuhan setiap kami, bahkan dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu, sehingga dari awal, pertengahan sampai akhir Engkau yang beracara di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Aba, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Saya percaya pagi hari ini Tuhan memberikan semangat yang baru. Amin. Biarlah kita bersorak-sorai untuk memuliakan Tuhan. Mari kita sama-sama tepuk tangan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa,
berkala pemenangnya Tuhan Yesus. Yes, haleluya. Mari kita lebih semangat lagi bersorak-sorak dan memuliakan Tuhan. Katakan haleluya. Jikalau Tuhan Yesus di pihak kita, tidak ada namanya tidak mungkin. Semuanya akan menjadi mungkin bagi setiap kita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Ayo angkat tangan kita. Haleluya. Indahkanlah hatinya, Yesus saja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kita mau kalahkan iblis. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Tinggalkanlah panjinya, Yesus saja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus saja segala raja. Haleluya. Bangkitkan Tuhan gerejamu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus saja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari
Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita. Kita satukan hati. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu, kekuatan pengharapan yang baru bagi setiap kami. Terima kasih buat Tuhan Yesus menyertai setiap kami. Terima kasih buat kekuatan yang baru pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Nyatalah kemuliaan-Mu buat ibadah kami sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, setiap hamba-hamba-Mu, setiap jemaat Tuhan, kami berdoa setiap persembahan yang kami berikan, biar itu untuk memperlebar kerajaan-Mu di wadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati setiap pekerjaan, berkati usaha di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa gereja-Mu dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap persembahan kami untuk kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji termulialah Engkau Tuhan pagi hari ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang memberikan persembahan, katakan amin. Selama memberi semuanya, mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini bagi setiap kita.
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bawa kami Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau sungguh indah Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kau menciptakan Tuhan segala hal yang indah Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tidak bisa Tuhan kami selami Tuhan kepikiran-Mu Tuhan atas hidup kami Tuhan. Tapi Kau sediakan Tuhan yang gak pernah Tuhan kami lihat, yang kami dengar, bahkan timbul di dalam hati kami Tuhan. Tapi Engkau sungguh indah Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Shakalalala, takalalalala, ya Tuhan, Yesus. Yes, Lord. Shaka barataka. Shikilala baratakala baratakala la baratakala bashikilala kalabu. Kura baratakala baratakala bashakala baratakala bashi. Menikmati keindahan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan.
Yes, Lord Jesus. Berikan kami waktu dan kesempatan berdoa dengan Engkau, Tuhan. Kami mau membangun Tuhan romantika dengan Engkau, Tuhan, di tempat ini, ya Tuhan Yesus. Yes, Lord Jesus, Jesus, Jesus. Ya Tuhan. Tuhan, kami mau deklarasikan Tuhan di tempat ini bahwa Engkau Yesus dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Engkaulah kekasih setiap kami, Tuhan. Ya Tuhan, pada saat kami berharap kepada Engkau, Tuhan, tidak ada yang namanya sia-sia, Tuhan, di hadapan kami, Tuhan. Yes, Lord Jesus. Mari kita sama-sama deklarasikan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Mu, Tuhan. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Hosanna in the highest, let our King be lifted high. Hosanna, katakannya Hosanna. Di dalam hadirat Tuhan, saya mengundang kita semua
Engkaulah Tuhan yang kami puji dan kami sembah Tuhan di tempat ini Tuhan. Inilah Engkau yang semakin besar Tuhan dan kami semakin kecil Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Dan setiap kami Tuhan yang di tempat ini Tuhan memiliki gaya hidup doa, pujian, penyembahan ya Tuhan. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat kami selalu Tuhan beromantika dengan Engkau Tuhan. Kopi kami Tuhan dengan hadirat-Mu Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan lewat karyawan kami Tuhan Pak Heron Tuhan. Setiap kebenaran firman Tuhan disampaikan Tuhan menjadi berkat Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Abba, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom saudaraku. Shalom. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom saudaraku. Shalom. Siapa yang mau umur panjang? Haleluya. Semua. Sampai umur 120 pun mau. Siapa yang mau diberkati? Cari Tuhan dong. Jangan cari pendeta. Jangan cari WL. Jangan cari manusia dalam ibadah. Cari Tuhan. Kami ini yang ada di mimbar ini adalah saudara, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk melayani saudara. Apa yang isi hati Tuhan itu diberikan kepada kita untuk memuji, menyembah, membawa jemaat-jemaat untuk beribadah dengan hati yang haus dan lapar. Amin. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, saudara mau umur panjang, saudara mau diberkati dalam Amsal 3 ayat 16 di tangan umur panjang ada di tangan kanan Tuhan kan? Di tangan kanan Tuhan ada umur panjang, ya saudara. Maka saudara kasih dalam Tuhan, cari Tuhan. Kita ini adalah orang pilihan. Ya. Ada darah perjanjian dalam hidup kita. Jadi saudara dan saya adalah umat istimewa di mata Tuhan. Saudara berhak untuk mencari Dia. Berhak untuk mengundang
hadiratnya. Kalau saudara mau umur panjang, sehat, ya nggak sakit-sakitan, nggak pikun, dan umur panjang kita diberkati. Apalagi di dalam Amsal 10 ayat 22 itu jelas dikatakan di sini apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahnya. Semua pasti amin ini. Maka temuin Tuhan dong. Siapa setiap pagi berjuang, berjumpa dengan Tuhan, berdoa? Nggak semuanya ya. Ayo cari Tuhan. Ayo saudara, hanya Dialah satu-satunya. Hanya Dialah. Saudara mau umur panjang sehat, ada di tangan Tuhan. Saudara mau diberkati, ada di tangan Tuhan. Dia yang punya kuasa. Ya. Kita menjalankan hidup kita dengan kekuatan kita, saudara, terbatas. Tapi kita diberikan umur panjang, kita mau diberkati, kita berjalan dengan kekuatan kita, saudara, tetapi sekali lagi, kekuatan yang lebih besar yaitu Tuhan harus ada bersama kita. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Orang yang mencari Tuhan, mendapatkan Tuhan, hidupnya diberkati, saudara. Diberkati. Maka itu serahkanlah. Ya, bukan setengah-setengah. Sepenuhnya serahkanlah perjalanan hidupmu ini. Kalau kita diberikan umur panjang, satu kasih anugerah Tuhan. Kita sebagai orang pilihan Tuhan, kita tahu kita diberikan umur panjang dan kita panjang umur. Itu dari Tuhan, maka kita berserah kepada Tuhan. Ya. Dan minta tuntunan perjalanan hidup kita. Hari ini dan akan datang seterusnya. Minta tuntunannya, penting itu. Tuhan mau kita, saudara, berserah. Ya. Terus minta tuntunannya. Dalam Yesaya 48 ayat 17, beginilah firman Tuhan penebusmu, yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Hidup di dalam tuntunan Tuhan adalah salah satu anugerah yang terbesar bagi kita serta keluarga kita. Tanpa kita sadari, ada masalah terbesar diperbuat, sering, saudara, saya ulangin, tanpa kita sadari, ada masalah terbesar diperbuat, sering melakukan diri kita berdiri di persimpangan. Ya. Dan merasa tidak yakin jalan mana yang Tuhan hendaki. Ada masalah terbesar dalam kehidupan kita. Ada. Setiap kita ditambah usia, masalah-masalah yang tidak kita harapi, apalagi masalah besar, yang sering kita lakukan tanpa kita sadari. Dengan masalah itu, membuat orang Kristen ada di persimpangan jalan. Ya. Maka saya katakan kepada saudara, di mana kita ini diberi umur panjang, kita harus sadar sebagai umat pilihan. Bahwa setiap hari diberikan oleh Tuhan umur panjang, mari datang kepada Tuhan. Ya. Dapatkan hadirat Tuhan. Supaya ada kekuatan yang besar, kekuatan yang dari surga, karena Tuhan ada di surga. Itu saudara mengalir dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, saudaraku kasihan Tuhan, ada persoalan permasalahan itu hari apa kita tidak tahu, jam berapa, datang. Kita harus hadapi.
Nah, kalau orang dari dalam hadirat Tuhan, orang yang mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan, tidak akan ada di persimpangan. Orang yang ada di persimpangan itu orang yang jauh dari Tuhan. Orang yang tidak melekat kepada Tuhan. Bayangkan orang di persimpangan, tarik-tarikan dengan duniawinya, luar biasa. Cara-cara, pola-pola duniawi. Apa saja? Persoalan besar saudara artikan apa? Ekonomi, pekerjaan saudara. Saudara menghadapi tantangan yang besar, kesalahan saudara. Saudara mengambil keputusan, membuat kerugian terjadi, membuat kolab keuangan. Atau tidak mencukupi keuangan. Padahal saudara harus mengeluarkan biaya cukup besar. Tanpa saudara sadari. Saudara mengambil jalan yang salah. Nah, saudara itu ada di persimpangan. Karena saudara mengambil jalan yang salah. Saudara, orang yang di dalam persimpangan kalau tidak ada kekuatannya dari Tuhan, dia bisa jatuh dalam kesalahan yang lebih besar lagi. Dia bisa lari kepada orang pintar, ya, orang yang punya ilmu-ilmu hitam, peramal-peramal. Ya. Dia bisa jatuh dalam kejahatan, korupsi, merugikan orang. Tidak sedikit umat-umat Tuhan seperti itu. Tidak sedikit di dunia ini. Kalau orang ada persoalan, saudara diperbuat sendiri, cara hidupnya tidak beraturan, saudara makanan tidak cara beraturan, tidak menjaga pola makanannya, akhirnya jatuh sakit. Divonis penyakit ini, harus mengeluarkan biaya besar. Itu belum tentu sembuh. Dia ada di persimpangan. Uang tidak memadai, tidak cukup. Mungkin ada uang, tapi tidak sembuh-sembuh. Akhirnya apa? Pergi ke orang pintar, ya, dikasih dengan guna-guna apa supaya dia cepat sembuh. Lalu saudara dia cari obat-obat yang bukan dari medical. Yang penting dia sembuh. Nggak sembuh-sembuh, ujung-ujungnya bunuh diri. Bunuh diri. Dan berita-berita yang terakhir, saudaraku kasih Tuhan, untuk anak-anak remaja, anak-anak yang kuliah, yang SMA, dan sebagainya. Dalam pergaulan pendidikan di luar dari sekolah dan sebagainya, ada perundungan, ada tekanan, ada gunjingan, ada fitnah, dan sebagainya. Tidak kuat di dalam Tuhan, maka setiap hari dia dapat teror, setiap hari dia dapat hujatan. Setiap hari, saudara, dia dihina. Orang tuanya tidak tahu. Dan dia tidak mau menyampaikan pada orang tua. Dia simpan sendiri, dia ada di persimpangan jalan. Dia hadapi kekuatan itu dengan kekuatannya. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya bunuh diri. Menjatuhkan diri dari lantai atas ke bawah. Dan sebagainya. Ada yang lari ke narkoba. Akhirnya apa? Jual narkoba dan sebagainya. Ini true, saudara. Ini kenyataan hidup manusia di permukaan bumi ini. Apakah kita orang Kristen yang sering ke gereja harus hidup dalam persimpangan jalan? Kalau saudara hidup dalam persimpangan, saudaraku kasih dalam Tuhan, saya katakan, saudara jauh dari Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan, apalagi sering ibadah, apalagi saya tekankan sering healing heart setiap hari Selasa. Yang hatinya selalu diperbarui oleh Tuhan. Saudara punya persoalan, punya masalah, beban apapun saudara. Saudara tidak ada persimpangan. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang maha dahsyat. Dia memberikan jalan keluar untuk umat-umatnya. Haleluya. Anak Tuhan itu anti frustasi. Haleluya. Permasalahan
sengaja mau tidak sengaja, permasalahan besar itu menimpa setiap orang. Apakah itu dia punya jabatan bintang maupun no bintang, dia punya jabatan saudara di pemerintahan atau tidak di dalam pemerintahan, dia punya jabatan di gereja maupun di luar gereja, dia tidak pandang. Dia terus menyerang. Yang penting manusia hidup. Manusia mati enggak mungkin. Manusia hidup yang diserangnya. Termasuk saya. Baru-baru ini. Saya ada di kantor. Saudara kasih dalam Tuhan dalam hari Jumat ya. Persoalan datang. Saya tahu nih persoalan ini. Tempat ibadah ini. Yang kita harus pindah. Segera. Waduh, buat saya. Gak kuat saya, saudara. Kepala saya udah rasanya mau pecah. Saya minta sama istri saya, pulang ya, aku gak kuat. Saya pulang, sampai rumah saya bersih-bersih, terus saya tidur untuk nenangin. Lalu saya bangun, dapat berita lagi. Beritanya yang sangat mengejutkan. Awal Maret kita suruh keluar dari tempat ini. Waduh. Saudara, kita punya masih kontrak 3 tahun. Waduh, saudara, saya pusing. Benar, saya nggak kuat rasanya udah. Tapi saya, saat itu seolah-olah saya tidak ada jalan keluar. Saat itu saya ada di persimpangan, saudara. Kenapa saya seolah-olah tidak ada jalan keluar? Karena saudara memindahkan gereja ke suatu tempat, ke tempat yang lain, bukan jemaat pengerja bawa bangku, nenteng, taruh, enggak. Kita sudah renovasi sedemikian berapa kali, uang udah miliaran masuk. Tiba-tiba kita diusir, suruh pergi. Saya katakan, saya bukan memindahkan jemaat harus bawa bangku. Saya punya kontrak 3 tahun. Kalau saya dipindahkan tuh, ya harus ada dong tempat yang layak buat gereja. Dan kita pindah tempat itu kan harus ada uang. Jawabannya, tidak tahu. Saudara, langsung saudara, saya mau marah, mau apa, tapi Roh Kudus bilang, tenang. Roh Kudus tenang, katanya. Ada Tuhan. Ada Tuhan. Saya ini overthinking. Kalau mikir terlalu berkelebihan. Saya tuh kalau udah begitu susah untuk tidur. Tapi Roh Kudus bekerja dalam saya. Sampai tadi pagi Roh Kudus bekerja. Udah tenang. Nanti Tuhan memberikan jalan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ini bukan saya perbuat, saudara. Bukan saya sengaja perbuat, enggak. Dan kita menyadari, saudara, kita sebagai pengikut-pengikut Yesus, saudara, tidak ada tempat yang abadi. Tidak ada tempat yang tenang, aman, dan nyaman. Tempat yang aman, nyaman adalah di dalam Tuhan. Jangan bicara dulu langit yang baru itu surga.
Maka kita harus punya iman kepada Tuhan. Iman kita bukan iman sekedar iman. Kalau ada persoalan saja. Hidup kita setiap hari kita harus beriman kepada Tuhan. Iman kita harus kita jaga, iman kita harus kita kuatkan. Seperti pohon yang hidup di pinggir jalanan atau di luar rumah. Dia harus memiliki akar yang kuat, yang tidak dilihat oleh orang, bahwa pohon itu bisa hidup oleh karena akar yang kuat, yang tertanam, yang tersembunyi di bawah tanah. Iman kita seperti itu. Kita punya iman bukan karena kekuatan kita. Iman yang ada dalam kita bukan karena kita yang lahirkan iman itu. Kita punya iman itu adalah dari Tuhan. Bagian kita adalah jaga hatimu. Iman kita ada di dalam hatimu. Maka setiap hari, maupun ada masalah, tidak masalah, kuatkan terus iman. Kokohkan iman. Supaya tidak mengalami degradasi. Maka itu caranya, jaga hati. Seperti pohon. Tiba-tiba badai datang, tiba-tiba angin kencang, tiba-tiba panas terik. Tapi dia tetap hidup meskipun dia dipanasan berapa kali panas, dia tetap hidup. Biarpun hujan begitu keras, dia tetap hidup. Biarpun angin badai kencang menggoyangkan kanan kiri depan belakang, dia tetap hidup. Karena ada akar. Demikianlah kita ada iman. Iman kita kepada Dia, akar kita kepada Dia. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya. Hadapi segala tantangan hidupmu. Jangan pernah takut. Seperti Bartimeus, dia tidak melihat Tuhan, tapi dia percaya, dia dengar karena dia punya pendengaran. Ada Yesus, ada Yesus. Itu adalah penyembuh, dia punya mujizat, maka dia bangkit. Dia kejar Yesus, dia teriak yang dia bisa. Maka Yesus mendengar dan Yesus menyembuhkan. Demikian kita. Kita ada Yesus. Kita nggak melihat Yesus di mana, tapi kita punya iman. Ada Yesus. Panggil Yesus. Panggil Yesus. Panggil Yesus. Ada mujizat terjadi. Kehidupan rumit atau tidaknya, itu tergantung rohanimu. Kekuatan rohanimu. Maka betapa pentingnya peranan Tuhan, yaitu dalam firman Tuhan. Dan peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nanti Tuhan akan menunjukkan jalan. Tuhan akan memberikan jalan kemana kita harus melangkah. Demikianlah gereja ini. Haleluya. Amin. Ya. Roh Kudus bicara kepada saya. Kamu baru ngadepin baru kali ini kok kamu menghadapi suara seperti ini atau hal ini kok kaget? Kamu berapa kali di demo, diancam, diusir? Di Taman Anggrek kita diusir. Kita dikasih waktu yang sangat sempit, akhirnya Tuhan kasih tempat ini. Di Pondok Gede juga diusir 3 kali. Di Bali juga kita 3 kali diusir. Tapi Tuhan bela terus. Jadi kenapa engkau takut? Kenapa kau khawatir? Selama engkau percaya kepadaku, yaitu pada Tuhan, engkau mengikuti petunjuknya, jalannya, langkahnya, ada mujizat. Maka Tuhan, bukan suatu kebetulan Roh Kudus bicara pada saya, tahun 2026 mujizat telah nyata. Ternyata badai datang tuh akhir tahun. Jangan takut, ini bukan pesimis. Kemana saya pindah? Kemana saya pindah? Ya, nanya ya, kemana saya pindah? Kemana ya? Ke surga.
tenang saja. Jangan nambahin saya stres. Wajah-wajah jangan nambahin saya. Tenang, pasti ada tempat. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Gereja yang mengandalkan Tuhan, gereja yang hidup di dalam roh, tidak akan pernah tenang. Tidak pernah aman. Ya. Penguasa dunia adalah iblis yang selalu menggoyangkan. Maka itu, saya minta seluruh pengerja itu unity ya buat ini. Jangan ada perpecahan, sikut-sikutan. Ya, supaya gereja kita menuai secara luar biasa. Tuhan akan berikan mujizat yang luar biasa. Amin. Saudaraku kasih Tuhan, kita bukan menunggu atau menanti. Tuhan bawa kita di tempat batu-batu yang besar, di bukit yang terjal. Setiap umat Tuhan tidak ingin mengharapkan itu. Tetapi saudaraku kasih Tuhan, kalau selama Tuhan izinkan perjalanan hidup kita dengan umur yang Tuhan tambahkan, ya, Tuhan izinkan kita dibawa, kita harus berjalan dengan batu-batu yang besar yang menjadi penghalang untuk menuju ke depan. Setelah itu ada bukit-bukit yang terjal yang kita harus lewatin untuk mencapai satu tujuan. Jangan pernah takut. Jangan pernah cemas. Biarpun batu-batu yang besar, persoalan-persoalan yang besar di depan mata kita, tidak mungkin ada jalan lain. Kita harus melewati batu-batu yang besar. Yang saya artikan, saudara, kita harus berjuang melewati dengan apa, saudara? Dengan kekuatan. Kalau tidak, kita bisa jatuh. Bisa jatuh tergeletak. Dan setelah itu kita akan melewati bukit-bukit yang terjal. Kita tidak boleh khawatir sedikit pun. Setiap langkah sejengkal pun kita tidak boleh khawatir. Maka kita harus punya iman dan percaya. Dan hati kita terus kita jaga. Di mana hati kita jaga, di situ terpancar kehidupan. Amsal 4:23. Orang yang optimis itu ada kuasa. Orang yang optimis ada Roh Kudus bekerja. Orang yang optimis ada jalan Tuhan. Meskipun seolah tidak ada, tapi ada jalan Tuhan. Amin. Kita bisa melewati, melompati batu-batu itu dan bukit yang terjal. Karena Tuhan mengangkat kita. Amin. Tuhan membawa kita sampai satu tujuan yang besar. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sudah mau habis waktunya. Kalau hadirat Tuhan ya begini, cepat ya. Mau terus? Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Ini penggenapan janji Tuhan. Maka bagian kita, jangan lihat batu besarnya, jangan lihat bukit yang terjal. Kita lihat Tuhan kita yang luar biasa. Meskipun kita tidak bisa melihat, tapi kita punya iman. Ayo orang Kristen, umat-umat Tuhan, GBT, sisi jangan pernah takut. Maka itu, saya sebagai Bapak Rohani mengajak saudara setiap pagi datang kepada Tuhan. Dia tidak kelihatan tapi kuasanya besar. Setiap malam sebelum kau tidur datang kepada Tuhan, mengucap syukur. Tuhan sayang, tambah sayang. Kekuatan Tuhan akan besar kalau engkau melekat pada Tuhan. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus.
Kita setiap hari saudara diberikan anugerah keselamatan, kasih yang begitu luar biasa. Luar biasa. Ya. Jangan kau sia-siakan saudaraku kasihan Tuhan. Itu memang seolah-olah gratis. Saudara. Tapi kita harus bayar harga. Ya. Kita sebagai umat-umat pilihan mengerti, harus mengerti. Di mana setiap hari kita diberikan bangun pagi, diberikan anugerah dan kasih seolah-olah gratis. Tapi kita harus bayar harga. Bayar harga. Bayar harga bagaimana? Engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Engkau berserah diri kepada Tuhan. Engkau minta kekuatan kepada Tuhan. Kau bayar harga, kau salibkan manusia lamamu. Engkau salibkan segala ketidakberdayaanmu. Keputusasaanmu kau salibkan. Engkau harus hidup di dalam terang Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup dalam terang? Ya harus kita melekat kepada Tuhan, tidak ada lain. Saudara diingatkan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan peta kehidupan buat kita. Tuhan tidak pernah memberikan rancangan-rancangan di depan saudara. Ini loh rancanganku, inilah petamu untuk akan datang, enggak. Kalau kita tahu peta yang Tuhan sudah buat, rancangan yang sudah buat untuk yang akan datang, kita menjadi umat yang gampangan. Umat yang gampangan, yang mudah diombang-ambingkan. Tuhan tidak mau saudara, karena kita adalah kewargaan surga. Kita ini calon mempelai Kristus. Kalau dia sudah berkorban untuk menebus dosa-dosa kita, kita pun harus berkorban menebus dosa-dosa kita pun. Manusia lama kita harus salibkan. Caranya kita menebus dosa-dosa kita, saudara kau harus hidup yang baru. Satukan frekuensi dengan Tuhan. Kau hidup dalam dimensinya Tuhan. Salibkan apa keinginan kedaginganmu. Maka Galatia 5:19 sampai 21, saudara baca. Jangan ada satu poin itu. Kita harus hidup dalam Galatia 5 ayat 22. Buah-buah roh. Amin. Ya. Mari kita hidup di dalam roh. Amin. Ya, saudara. Tinggal dalam dia. Kalau kita tinggal di dalam dia, setiap hari kita cari hadirat Tuhan, saudara, maka ada tuntunan Tuhan, ada roh Allah, apa Roh Kudus itu ada di kita. Maka kita sejalan dengan tuntunannya. Kalau saudara mau sejalan dengan tuntunan Tuhan, engkau harus dapatkan dalam Tuhan. Engkau harus hidup dalam roh. Dalam Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti kedagingan. Ya. Maka yang kedua, kedaginganmu kau matikan. Engkau tidak hidup dalam Kristen yang lalim. Engkau Kristen yang menyalibkan Tuhan, bukan. Dan yang ketiga, engkau memiliki pola hidup yang baru, berbeda dengan yang lama. Amin. Maka dalam Efesus 4 ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Maka engkau hidup yang baru. Pasti mujizat terjadi. Engkau ada di dalam musimnya Tuhan. Dan berkat dari surga akan turun oleh saudara. Bukan saudara-saudara kasihan Tuhan yang harus masuk dalam musim yang baru supaya dapatkan mujizat berkat dari surga turun. Gereja ini juga. Ibadah kita juga, bukan jemaatnya saja. Tempat
tempat ibadahnya pun harus masuk dalam musimnya Tuhan. Musimnya Tuhan akan mujizat terjadi. Amin. Haleluya. Amin. Didasarin cekot-cekot. Haleluya. Saya bilang sama ibu, aduh aku gak kuat. Aku gak kuat, pulang ya pulang. Nah. Maka saudara kasih dalam Tuhan. Jangan takut. Bantu doa. Ada kuasa Tuhan yang besar. Amin. Nanti saya kasih kabar. Berita yang baik, bukannya berita yang buruk. Haleluya, asal kita unity. Waduh, nanti keluar ibadah di mana? Ada, tenang aja, ada. Haleluya. Amin. Akan lebih baik lagi. Dengan iman. Haleluya. Bukan dengan tenda. Dengan iman. Percaya? Mari kita unity bersama Tuhan dulu. Haleluya. Diberkatilah engkau. Lewatilah batu-batu besar. Lewatilah bukit-bukit yang terjal. Engkau keluar jadi pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya. Engkau pulang bukan dengan saku rata, saku gemuk-gemuk. Haleluya. Engkau pulang bukan dengan ATM yang cekot-cekot, tapi ATM yang wow. Haleluya. Muliakan Tuhan. Nah, Tuhan yang menjadikan kaya. Muliakan Tuhan. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Puji Tuhan ya. Siapkan. Saya percaya di mana goncangan terjadi, di situ ada mujizat. Di mana goncangan terjadi, di situ ada penuaian. Caranya gimana? Kita harus unity. Tadi kuncinya. Pak Heron sudah katakan kita harus unity. Jadi jemaat dan pekerja harus unity. Katakan unity. Dalam unity ada kekuatan yang baru. Dalam unity ada penghiburan. Dalam unity ada kesembuhan. Dalam unity ada penuaian. Amin. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu, bahwa kami adalah orang-orang pilihan Tuhan dan lebih lagi bersandar kepada Tuhan. Kami percaya ketika kami mengalami romantika ilahi, maka kami bisa dengar-dengaran dengan Tuhan. Kami bisa jalan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kami percaya rencana dan kehendak Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dalam hidup kami. Ajarkan kami, bahkan lebih lagi aktifkan panca indera rohani kami, sehingga kami lebih mengerti maksud dan tujuan Bapa dalam hidup kami. Kami percaya kami adalah orang pilihan Tuhan dan kami adalah alat-alatnya Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung di dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang kami dengar, buatlah kami untuk menghidupinya dengan kekuatan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat firman kebenaran-Mu yang sudah disampaikan oleh karyawan kami. Kami percaya tahun 2026 mujizat akan datang. Dan kami juga percaya Tuhan, mujizat akan terjadi di Rayon 1I. Tempat yang mereka akan dapatkan adalah tempat yang terbaik, lebih baik lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuannya bagi-Mu Tuhan. Engkau layak menerima. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik dari sorga. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti Engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu sorga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesehatan, berkat kelepasan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak dan Israel, serta kasih Kau yang berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga, melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.